Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar siang ini? Apa kabar pada anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus sekali ya. Apakah pagi tadi anak-anak sudah sarapan? Belum, Pak. Kenapa bisa sarapan? Nggak ada uang, Pak. Ketiduran, Ya. Pak. Baik, anak-anak pada tahu apa kegiatan kita pada kali ini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kita akan melakukan sebuah layanan bimbingan konseling, yaitu bimbingan kelompok. Sebelumnya kita kan belum mengenal satu sama lainnya. Baik, dimulai dari Bapak dulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama Bapak, Bapak Diki. Hobi Bapak bermain badminton. Selanjutnya dimulai dari sebelah kanan Bapak dulu. Izin Pak, perkenalkan nama saya Ihsan dan hobi saya itu bermain futsal dan nama Bapak itu Bapak Diki. Selanjutnya, Baik Pak, nama saya Raffi. Hobi saya yaitu berenang ya, dan nama Bapak Diki dan nama teman Ihsan. selanjutnya, Izin Pak, nama saya Joshua, saya Tanjung dan saya mempunyai hobi bermain futsal, dan nama Bapak Diki, nama saudara Senang, Ihsan, saudara Diki, dan Raffi. baik, selanjutnya. Baik, perkenalkan semuanya. Nama saya Naila Alfara Aulia. Hobi saya menjatuh. Melahirkan bukan lagi Baik semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Ihsan Novendina. Saya memiliki hobi yaitu memasak. Ini Bapak Diki, Ihsan, Raffi, dan Joshua. Baik, selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Nazwa. Hobi bernyanyi, nama Bapak Diki, Ihsan, Raffi, Jojo, Eze. Baik, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Leticia Saputri. Saya memiliki hobi bermain volleyball. Nama Bapak sebelumnya Bapak Diki, nama kakak Kak Ihsan, Kak Raffi, Kak Joshua, Kak Edil, dan Kak Joshua. Baik, kita kan pada saling kenal ya. Di sini Bapak akan membahas kegiatan bimbingan kelompok. Anak-anak pada tahu apa itu kegiatan bimbingan kelompok? Tidak, Pak. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah bimbingan yang dilakukan secara bersama-sama dengan beranggotakan 2-10 orang untuk menyelesaikan masalah yang lagi hangat-hangatnya. Baik, di sini Bapak lihat anak-anak sekalian lesu dan lemas ya. Apa belum makan tadi? Belum. Baik, di sini Bapak ada sedikit ice breaking. Yang ice breakingnya ikuti suara Bapak, jangan gerakan Bapak. Paham? Bapak Pegang mata, pegang telinga, hidung, kaki, mata, hidung, bibir, hidung, kepala, tangan. Banyak salah ya. Hidung, kaki, mata, kepala, alis, dagu, tangan. Ya, pada betul ya. Baik, selanjutnya di sini adakah yang tahu apa tujuan dari bimbingan kelompok ini? Tidak, Pak. Baik, tujuan bimbingan kelompok ini yaitu memberikan informasi kepada anggota kelompok tentang hal-hal yang sedang dibahas atau informasi yang lagi sedang hangat-hangatnya. Baik, sebelumnya di sini
Bapak memiliki 2 topik. Saran dari anak-anak yang lain, apakah topik tugas atau topik bebas? Pak, apa itu topik tugas dan topik bebas, Pak? Kalau topik bebas yaitu berasal dari anak-anak sekalian, sedangkan topik tugas berasal dari Bapak sendiri. Izin Pak, saya topik bebas Pak. Topik bebas. Ya. Ya, Pak. silakan. Topik bebas Pak. Ya, yang lain? Kalau saya sendiri topik tugas Pak. Ya, baik, silakan. Ya, sama Pak, topik tugas. Topik tugas juga Pak. Tugas. Ya. Baik, di sini terkumpulnya kita di sini dalam memberikan sebuah tanggapan dan hasil tanggapan dalam memberikan jawaban dan tanggapan dari anak-anak yang lain. Kita harus saling terbuka satu sama lain, tidak ada yang ditutup-tutupi. Selanjutnya terkumpulnya anak-anak di sini tidak ada paksaan dari Bapak, tapi harus sukarela dari anak-anak yang lain. Dan selanjutnya di sini dalam menginformasikan dalam bimbingan kelompok ini berakhirlah hanya sampai di sini dan tidak menyebar kemana-mana. Baik, bimbingan kelompok pada kali ini bimbingan kelompok Bapak yang berjudul motivasi belajar. Di sini dari anak-anak sekalian, pada tahu apa itu motivasi belajar? Baik, silakan. Saya Pak. Baik, menurut pemahaman saya, motivasi itu adalah dorongan yang muncul dari dalam diri kita untuk kita melakukan sesuatu, Pak. Ya, sangat betul. Baik, silakan. Kalau menurut saya hampir sama-sama Isan, Pak, yaitu dorongan. Tapi menurut saya motivasi itu nggak cuma dari dalam diri aja, Pak. Soalnya bisa dari luar diri juga, kayak motivasi dari orang tua ataupun dari guru, Pak. Ya, sangat benar sekali. Baik, silakan. Untuk pendapat saya hampir sama dengan saudara Nabil dan sudah tersampaikan. Sudah aku sampaikan ya. Oke, terima kasih. Di sini Bapak meluruskan motivasi belajar itu benar yang dikatakan Isan tadi, yaitu dorongan yang berasal dari dalam diri kita sendiri untuk melakukan aktivitas belajar dan meningkatkan tujuan pembelajaran. Dan selanjutnya motivasi belajar itu tidak hanya tersampaikan dalam diri kita sendiri, melainkan juga berasal dari motivasi dari orang tua, keluarga, dan orang lain. Di sini ada yang tahu apa itu cara-cara untuk memotivasi belajar, memotivasi diri dalam belajar? Ya, Pak. Baik, silakan. Untuk memotivasi diri belajar, cara-caranya yaitu mungkin bisa meminta sesuatu motivasi kepada seseorang atau yang lebih semangat dalam belajar, Pak, seperti orang pintar, seperti Ya. orang juara. Nah, ada lagi? Baik, silakan. Kalau saya sendiri Pak, apa yang saya lakukan untuk memotivasi diri saya itu menentukan goal atau tujuan. Ya, Pak. betul. Jadi goal dan tujuan tersebut yang memotivasi saya untuk mencapai hal tersebut. Selanjutnya ada lagi? Tidak ada. Baik, di sini Bapak akan luruskan cara-cara untuk motivasi diri dalam belajar, yaitu mengarahkan anak-anak sekalian untuk memberikan pemahaman yang lebih menarik dan baru yang wajib untuk dipikirkan dan dilakukan. Memberikan harapan yang realita seperti berupa pujian atau memberikan pujian atau memberikan apresiasi kepada anak-anak sekalian.
Baik, di sini Bapak masuk kepada apa itu manfaat belajar? Ada yang tahu di sini apa itu manfaat belajar? Menambah ilmu, Pak. Ya benar. Ada yang lain? Apa? Manfaat belajar itu mengetahui sesuatu yang sebelumnya yang tidak kita ketahui dan kita tahu. Ya betul. Yang lain? Tidak Ada lagi. Baik, di sini Bapak akan meluruskan manfaat motivasi belajar yaitu meningkatkan semangat belajar dari anak-anak sekalian. Yang kedua, mengembangkan sikap positif dengan motivasi yang kuat terhadap anak-anak yang memiliki pandangan negatif terhadap pelajaran dan proses pembelajaran. Dan yang ketiga, membantu anak-anak meningkatkan prestasi belajar dan dalam mencapai hasil pembelajaran. Yang keempat, anak-anak harus memperkuat daya tahan untuk tidak canggung dalam proses pembelajaran. Yang kelima, anak-anak harus meningkatkan kreativitas untuk berpikir lebih kreatif lagi dan mencari hal-hal yang baru untuk memahami suatu materi. Baik, di sini Bapak masuk kepada poin yang terakhir. Apa itu tujuan motivasi belajar? Ayo, apa yang motivasi belajar? Silakan. Tujuan motivasi belajar supaya kita atau seseorang lebih semangat lagi Pak ke depannya. Ya. Kemudian bisa seperti orang-orang juara tersebut dan orang-orang yang meraih prestasi yang banyak Pak. Ya, ada lagi? Baik, silakan. Pak, tujuan dari motivasi belajar itu supaya kita itu lebih mudah mencapai tujuan kita tadi, Pak. Ya. Ada lagi? Pas, Pak. Pas ya. Baik, di sini Bapak akan meluruskan jawaban yang tadi anak-anak yang berikan. Tujuan motivasi belajar yang pertama, membantu anak-anak mendorong minat belajar dalam menemukan ketertarikan pada pelajaran tertentu sehingga dalam proses belajar menjadi lebih fresh dan rileks. Yang kedua, membantu anak-anak membentuk kebiasaan positif untuk membantu kekonsistenan diri dalam belajar dan disiplin belajar. Yang ketiga, membantu anak-anak mencapai tujuan akademis seperti merencanakan langkah-langkah untuk mencapai target belajar dan karir yang akan ditentukan. Yang keempat, anak-anak membantu meningkatkan atau membangun rasa percaya diri dalam memotivasi kemampuan diri sehingga anak-anak tersebut berani mencoba hal-hal yang baru. Yang terakhir, anak-anak membantu dalam mengembangkan kemandirian. Anak-anak harus mendorong diri untuk belajar secara mandiri tanpa tergantung kepada orang tua dan guru. Baik, selanjutnya adakah dari rekan-rekan yang mau bertanya? Ada, Pak. Jadi gini Pak, kan kita dalam sekolah itu nggak cuma satu mata pelajaran aja yang dipelajari Pak. Ya. Ada yang disukai, ada yang enggak. Ya. Nah, jadi gimana caranya kalau kita suka sama pelajaran kan pasti kita termotivasi untuk Ya. belajar materi itu Pak. Tapi gimana caranya kalau kita nggak suka sama mapel itu untuk meningkatkan motivasi dalam mempelajari mata pelajaran itu Pak? Baik, di sini adakah rekan-rekan yang ingin menjawab pertanyaan tersebut? Baik, di sini Bapak akan menjawab pertanyaan dari Nabil tadi. Bisa diulangi pertanyaannya? Gimana caranya kita memotivasi diri untuk mempelajari pelajaran yang kita nggak suka Pak? Baik, cara kita memotivasi diri untuk pembelajaran yang tidak kita suka. Yang pertama,
membiasakan diri terhadap mata pelajaran tersebut sehingga kita tidak merasa canggung dan tidak merasa tidak mengerti. Yang kedua, kita harus sharing-sharing ke orang yang paham terhadap mata pelajaran tersebut sehingga kita bisa dapat paham dan mengerti. Dan yang ketiga, kita harus rajin membaca mata pelajaran tersebut sehingga mata pelajaran tersebut bisa kita mengerti dan kita dapat paham dalam mata pelajaran tersebut. Jadi Pak, saya mau menambahkan jawaban dari Bapak Ya, pertanyaan silakan. tadi Pak. Mungkin bisa juga dengan menanyakan pelajaran yang tidak Ibu sukai tersebut kepada teman sebaya yang memahami pelajaran tersebut, karena biasanya yang saya lihat kalau guru menjelaskan kadang kita tidak paham, kan, tetapi kalau teman yang menjelaskan baru sebentar langsung paham gitu. Mungkin sekian Pak. Baik, terima kasih pada Pencur. Selanjutnya kita masuk pada pengunjung bimbingan kelompok ini. Baik, kesimpulan yang dapat Bapak ambil yaitu dalam memotivasi belajar, motivasi belajar adalah dorongan dalam diri kita untuk melakukan proses pembelajaran dengan lebih baik dan efektif untuk meningkatkan pembelajaran. Baik, di sini Bapak ada sedikit lagi untuk penutupnya. Dengan yang sedikitnya yaitu ikuti clue dari Bapak. Baik, clue dari Bapak benda ketiga. Yang pertama, benda pertama pensil, benda kedua penghapus, benda ketiga apa? Ayo. Bapak tulis. Salah. Benda ketiga Bapak tulis Pak. Betul. Salah. Ayo. Kursi. Salah. Meja Pak. Benda ketiga pensil Pak. Betul. Kan tadi Pak tadi tanya benda pertama itu soal yang lain cluenya sama tapi soalnya beda gitu. Baik, dari sini Bapak akan masuk ke clue yang lain yang lebih mudah. Di sini Bapak akan masuk ke clue orang ketiga. Orang pertama si Jojo, orang kedua Nabil, orang ketiga siapa? Salah. Orang ketiga rektor Pak. Betul. Oh, I see. Orang pertama Jojo, orang kedua Emil, orang ketiga orang di sawah tuh Pak. Betul. Ayo, lagi harus benar semua. Ayo jawab. Ayo, yang lain. Siapa orang ketiga? Mengerti ya? Di sini ya Pak jelaskan gamesnya ya. Game pertama kan orang pertama kan Jojo, orang kedua kan Nabil, orang ketiga tuh harus kita sebut orang ketiganya. Misalnya orang ketiga kan si Rizky misalnya kan harus sebut orang ketiga, harus sebut kata orang ketiganya. Paham? Sini Bapak akan masuk ke trik yang lain. Cluenya hewan ketiga. Yang pertama, hewan pertama harimau, hewan kedua singa, hewan ketiga apa? Hewan ketiga kucing Pak. Betul, ayo. Hewan ketiga semut. Yang lain. Hewan ketiga kudanil Pak. Betul, ayo. Ketiga buku. Ayo, yang lain. Ayo. Hewan
Orang ketiga harimau. Hewan Hewan ketiga. betul. Hewan ketiga Ihsan, Pak. Salah, itu orang bukan hewan. Ya. Baik, di sini Bapak minta kesan dan pesan apa yang anak-anak dapat dalam proses bimbingan kelompok ini. Pak, Baik, silakan. saya merasa senang mengikuti bimbingan kelompok ini dan seru karena tadi banyak isi breaking sehingga saya merasa lebih happy gitu Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Ya Pak, baik. kesan saya tentu saya sangat senang sekali Pak. Ya, Bisa bertemu dengan teman-teman yang sebelumnya belum kenal. ya. Ternyata teman-teman saya ini luar biasa sekali Pak. Ya. Sangat motivasi, selain support dan itu lah Pak. Ya. Dan pesan saya mungkin tempatnya lebih bagus lagi Pak Ya. untuk mencapai tujuan dari diskusi kita pada hari ini. Terima kasih ya Jo. Selanjutnya, Ya Pak. sebelumnya Bapak lupa nama kamu siapa? Raffi Pak. Ya Raffi, silakan Raffi. Mungkin kesan dan pesannya Bapak sangat asik sekali dalam melaksanakan kegiatan ini Pak. Terima kasih Raffi. Dan mungkin selanjutnya bisa menyediakan makanan dan minuman Pak biar kami lebih semangat dan lebih efektif dalam mengikuti kegiatan Pak. Sebelumnya Raffi, Bapak minta maaf dulu karena belum sempat memilih makanan dan minuman untuk anak-anak yang lain. Ya Pak. Baik, terima kasih atas kesan dan pesannya Raffi. Selanjutnya, baik pada Bill. Untuk kesan saya yaitu kan senang Pak, terus terima kasih juga kepada Bapak dan Kansul yang udah menjawab pertanyaan saya tadi, sehingga mungkin saya bisa memotivasi diri saya sendiri untuk mempelajari yang pelajaran yang saya tidak suka. Untuk pesannya mungkin waktunya lebih lama lagi Pak, soalnya ice breaking Bapak kan seru, terus masih ada pertanyaan lain mungkin dari kawan-kawan yang lain karena tadi kan cuma satu pertanyaan aja ya Pak. Baik, terima kasih pada Abel. Selanjutnya kepada Iswa. Pesan saya mungkin lebih termotivasi dalam pembelajaran Pak. Pesannya mungkin lebih baik lagi. Baik, terima kasih Naswa. Selanjutnya kepada Meli, silakan. Pembelajaran yang baru dan teman-teman yang baru. Baik, dengan berakhirnya penyampaian kesan pesan dari anak-anak sekalian, maka telah sampailah kita di akhir penghujung diskusi kita pada kali ini. Apabila ada kata-kata Bapak yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita kan diawali dengan doa, maka penutupnya Bapak minta untuk diakhiri dengan mengucapkan syukur bagi yang ingin bersedia untuk memimpin pengucapan syukurnya. Baik, silakan Kak Jojo. Baik Pak, sebelum kita tutup diskusi kelompok kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang ini ya.